Panglima TNI Jenderal Muldoko membenarkan adanya tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI. Menurutnya tes ini merupakan landasan awal untuk melihat moralitas calon prajurit. Ditemui setelah menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jenderal Muldoko tidak membantah informasi tes keperawanan di lingkungan TNI. Ia tidak mempersoalkan kritik yang menyebut bahwa tes ini adalah bentuk diskriminasi dan tidak manusiawi. Menurut Muldoko, ini adalah langkah baik untuk mendapatkan prajurit yang baik. Muldoko mengatakan tes ini akan dilakukan sebaik-baiknya dan akan melihat penyebab seseorang tidak perawan lagi. Menurut Muldoko, jika karena kecelakaan atau kesehatan maka tidak masalah. Namun jika berkaitan dengan pergaulan, calon prajurit dianggap tak layak. Pendampingan dari TNI, salah satu persyaratan ya, itu. Terus kenapa masalahnya? Tidak masalah Pak, seperti itu maksudnya kan dipermasalahkan juga ada kritikan juga mengenai kenapa harus tes perawan untuk masuk. Oh, ya kalau itu untuk kebaikan kenapa sih harus dikritikin ini gitu? Ini kan begini, kalau di militer itu ada 3 hal ya. Yang pertama itu moralite, yang kedua akademik, yang ketiga fisik. 3 hal itulah yang menjadi sandaran utama kita di dalam menjadikan seorang prajurit itu. Anggota Komisi 5 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fatan diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan usai diperiksa, politikus PKB tersebut terlibat kejar-kejaran dengan wartawan hingga ke tengah jalan Rasuna Said. Bang Fatan, Bang Fatan, awas itu burgot, awas itu burgot Bang Fatan, awas itu burgot Bang Fatan. Ayo, lari Bang. Usai menjalani pemeriksaan hampir 8 jam, Fatan merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa didampingi oleh stafnya. Tahu dirinya sedang ditunggu oleh awak media, Fatan pun langsung berusaha lari dari kepungan awak media. Dan aksi kejar-kejaran terjadi di tengah kemacetan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wartawan yang belum mendapatkan konfirmasi terus memburu Fatan yang berusaha kabur ke tengah jalan dan mencari tumpangan taksi. Fatan menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi atas tersangka anggota Komisi 5 DPR fraksi PDIP yaitu Damayanti Wisnu. Anda menerima duit dari Damayanti juga Bang? Enggak. Soal pembahasan? Enggak. Pakai di Pak, apa ada? Lihat Pak. Bang, kalau jalur tengah mah selalu isi Bang, nggak mungkin kosong Bang, jalur tengah Bang. Isi Bang, isi Bang itu, jalur kanan Bang. Komentar Bang, komentar dikit. Berapa pertanyaan? Tanya pendek. Minimal berapa pertanyaan Bang? Gitu ya Bang. Ya, pemirsa, KPK hari ini memanggil 3 anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. Ketiga anggota Komisi 5 tersebut adalah Fatan, Alamuddin Dimyati Rois, dan juga Muhammad Toha. 3 anggota Komisi 5 dari fraksi PKB tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. KPK telah memeriksa sejumlah anggota Komisi 5 pasca penangkapan Damayanti. Sebagian besar terperiksa adalah anggota Komisi 5 yang pernah ikut dalam kunjungan kerja ke Maluku Agustus 2015. Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo mengakui lembaganya telah mengantongi 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR telah dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku. Meski pimpinan KPK menyebutkan akan ada tersangka baru, namun hingga saat ini belum ada pihak lain yang dijerat oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara yang menjerat anggota Komisi 5 DPR asal PDIP Damayanti Wisnu Putranti. Sejumlah kolega Damayanti di Komisi 5 DPR telah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski pimpinan KPK menyebut akan ada tersangka lain dalam kasus yang diyakini melibatkan banyak anggota Komisi 5 DPR, namun hingga kini belum ada tersangka baru yang ditahan Komisi Anti Rasuah. Itu nanti akan ada dilaporin dia ya, kayaknya dalam 1-2 hari ini akan ada. Ya, insya Allah dalam 1-2 hari ini akan diumumkan. Ya, itu aja.
Mereka yang telah diperiksa KPK adalah Budi Supriyanto asal fraksi Golkar, Fauzi Amro dari Hanura, Andi Taufantiro asal fraksi PAN, Musa Zainuddin anggota fraksi PKB, Yasti Suparjo Mokoagu asal fraksi PAN, dan Sekjen DPR Winantuning Tiastiti. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak lain dari unsur BUMN dan pihak swasta yang memiliki keterkaitan dalam kasus ini, diantaranya seorang pengusaha Sok Kok Seng yang juga telah dicegah ke luar negeri. KPK juga meminta keterangan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mantan Bupati Kendal periode 2010-2015 Widya Kandi Susanti, serta Muhammad Hilmi yang pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Kendal. Ketiganya adalah politisi yang berasal dari partai yang sama dengan Damayanti Wisnu Putranti. Sebelumnya pada perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan dengan barang bukti suap sebesar $99.000 Singapura tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah anggota Komisi 5 DPR asal PDIP Damayanti Wisnu Putranti, staf pribadi Damayanti yaitu Desi Edwin, Julia Prasetyarini, dan Dirut PT WTU Abdul Khair sebagai pemberi suap. Tim Liputan, Metro TV. Yang lain, 4 jenazah korban kapal Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 jenazah yang terjebak di bangkai kapal Rafflesia 2 hari ini. Keempat jenazah korban kapal tenggelam tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah yang berhasil diidentifikasi atas nama Puji Purono sebagai Mualim 1, 2 penumpang atas nama Mas Ruro, seorang perempuan, dan Romlan, anak berusia 18 bulan, serta seorang nahkoda kapal atas nama Bambang. Tim SAR telah berhasil mengevakuasi 76 korban selamat, 4 korban meninggal dunia, dan 1 orang korban belum ditemukan. Petugas masih terus melakukan pencarian hingga dipastikan seluruh korban dapat ditemukan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mulai menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal Rafflesia 2 di perairan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. KNKT meminta keterangan seluruh penumpang selamat dan memeriksa dokumen kelayakan kapal. Hasil penyelidikan KNKT akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Perhubungan tentang standar bagi kapal yang akan menyeberangi Selat Bali yang memiliki arus sangat kuat. Tidak mustahil akan diterapkan persyaratan khusus jika KNKT merekomendasikan hal tersebut. Memang di daerah Selat Bali ini juga arusnya sangat kuat. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita nanti melihat apakah pengetatannya lebih ketat lagi, tidak seperti standar biasa. Ini kami nanti mendengar dari apa hasil kajian kita kan. Tidak mustahil kalau apa yang direkomendasikan KNKT, kita akan evaluasi daripada persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan karakteristik. Pihak KSDP belum bisa memastikan jumlah penumpang kapal motor Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar pengawasan kapal penumpang diperketat. Pasca karamnya kapal motor Rafflesia 2, tim SAR berhasil mengevakuasi 76 korban selamat dan 4 korban meninggal dunia. Salah satu penumpang yang selamat mengaku saat kapal berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk, kapal berjalan baik dan tak ada masalah. Namun setelah berlayar sekitar 30 menit, posisi kapal mulai miring karena air laut terus masuk ke dalam kapal. Meski miring, kapal tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kapal tenggelam. Jalan sudah miring, kapalnya sudah masuk air katanya, nyambanya itu. Kenapa Pak? Kapalnya sudah tenggelam gitu. Terus itu ini, sampai saya tidak mau lucat saya, masih lihat posisi saya. Sudah sampai pinggir, itu langsung ini ya saya tidak kakinya di atas saya baru itu anak itu. Tim SAR saat ini masih mencari 1 korban yang diduga hilang saat kapal tenggelam. Namun jumlah ini bisa saja berubah karena tak ada jumlah pasti penumpang berdasarkan data manifest. ASDP hanya mendata jumlah kendaraan yang berada di dalam kapal. Kalau untuk keterangan lebih detail itu dari pihak masyarakat nanti akan diberikan. Namun ini sudah kita koordinasikan untuk tindakan
supaya teman-teman jangan nanti sumbernya menjadi simpang siur. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar pengawasan terhadap kapal penumpang diperketat. Hanya penguasanya, kapal kan harus dedok, harus diperiksa betul dia punya masa dockingnya, harus diperiksa betul dia punya tingkat kadar kapal itu, harus diperiksa betul tingkat jumlah penumpangnya. Kadang-kadang jadi terlalu bawah. Pihak pengelola kapal juga harus memeriksa daya tampung kapal, terlebih mayoritas kapal penumpang Indonesia sudah berusia tua. Tim Liputan, Metro TV. Panglima TNI Jenderal Muldoko membenarkan adanya tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI. Menurutnya tes ini merupakan landasan awal untuk melihat moralitas calon prajurit. Ditemui setelah menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jenderal Muldoko tidak membantah informasi tes keperawanan di lingkungan TNI. Ia tidak mempersoalkan kritik yang menyebut bahwa tes ini adalah bentuk diskriminasi dan tidak manusiawi. Menurut Muldoko, ini adalah langkah baik untuk mendapatkan prajurit yang baik. Muldoko mengatakan tes ini akan dilakukan sebaik-baiknya dan akan melihat penyebab seseorang tidak perawan lagi. Menurut Muldoko, jika karena kecelakaan atau kesehatan maka tidak masalah. Namun jika berkaitan dengan pergaulan, calon prajurit dianggap tak layak. Pendampingan dari TNI, salah satu persyaratan ya. Itu. Terus kenapa masalahnya? Tidak masalah Pak, seperti itu maksudnya kan dipermasalahkan juga ada kritikan juga mengenai kenapa harus tes perawan untuk masuk. Oh, ya kalau itu untuk kebaikan kenapa sih harus dikritikin ini gitu? Ini kan begini, kalau di militer itu ada 3 hal ya. Yang pertama itu morality, yang kedua akademik, yang ketiga fisik. 3 hal itulah yang menjadi sandaran utama kita di dalam menjadikan seorang prajurit itu. Anggota Komisi 5 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fatan diperiksa selama 8 jam oleh KPK. Dan usai diperiksa, politikus PKB tersebut terlibat kejar-kejaran dengan wartawan hingga ke tengah jalan Rasuna Said. Bang Fatan, mau kemana Bang Fatan? Awas itu burgot, awas itu burgot Bang Fatan, awas itu burgot Bang Fatan. Ayo lari Bang. Usai KPK juga meminta keterangan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mantan Bupati Kendal periode 2010-2015 Widya Kandi Susanti, serta Muhammad Hilmi yang pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Kendal. Ketiganya adalah politisi yang berasal dari partai yang sama dengan Damayanti Wisnu Putranti. Sebelumnya pada perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan dengan barang bukti suap sebesar $99.000 Singapura tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah anggota Komisi 5 DPR asal PDIP Damayanti Wisnu Putranti, staf pribadi Damayanti yaitu Desi Edwin, Julia Prasetyarini, dan Dirut PT WTU Abdul Khair sebagai pemberi suap. Tim Liputan, Metro TV. Yang lain, 4 jenazah korban kapal Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 jenazah yang terjebak di bangkai kapal Rafflesia 2 hari ini. Keempat jenazah korban kapal tenggelam tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah yang berhasil diidentifikasi atas nama Puji Purono sebagai Mualim 1, 2 penumpang atas nama Mas Ruroh, seorang perempuan, dan Romlan, anak berusia 18 bulan, serta seorang nahkoda kapal atas nama Bambang. Tim SAR telah berhasil mengevakuasi 76 korban selamat, 4 korban meninggal dunia, dan 1 orang korban belum ditemukan. Petugas masih terus melakukan pencarian hingga dipastikan seluruh korban dapat. 5 yang pernah ikut dalam kunjungan kerja ke Maluku Agustus 2015. Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo mengakui lembaganya telah mengantongi 1 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR telah dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku. Meski pimpinan KPK menyebutkan akan ada tersangka baru, namun hingga saat ini belum ada pihak lain yang dijerat oleh KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara yang menjerat anggota Komisi 5 DPR asal PDIP Damayanti Wisnu Putranti. Sejumlah kolega Damayanti di Komisi 5 DPR telah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski pimpinan KPK menyebut akan ada tersangka lain dalam kasus yang diyakini melibatkan banyak anggota Komisi 5 DPR, namun hingga kini belum ada tersangka baru yang ditahan Komisi Anti Rasuah. Itu nanti akan ada dilaporin ya kayaknya dalam 1-2 hari ini akan ada. Ya, insya Allah dalam 1-2 hari ini akan diumumkan. Ya, itu aja. Mereka yang telah diperiksa KPK adalah Budi Supriyanto asal fraksi Golkar, Fauzi Amro dari Hanura, Andi Taufantiro asal fraksi PAN, Musa Zainuddin anggota fraksi PKB, Yasti Suparjo Mokoagu asal fraksi PAN, dan Sekjen DPR Winantuning Tiastiti. KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak lain dari unsur BUMN dan pihak swasta yang memiliki keterkaitan dalam kasus ini, diantaranya seorang pengusaha Sok Kok Seng yang juga telah dicegah ke luar negeri. Jalani pemeriksaan hampir 8 jam, Fatan merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa didampingi oleh stafnya. Tahu dirinya sedang ditunggu oleh awak media, Fatan pun langsung berusaha lari dari kepungan awak media. Dan aksi kejar-kejaran terjadi di tengah kemacetan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Wartawan yang belum mendapatkan konfirmasi terus memburu Fatan yang berusaha kabur ke tengah jalan dan mencari tumpangan taksi. Fatan menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi atas tersangka anggota Komisi 5 DPR fraksi PDIP yaitu Damayanti Wisnu. Bang, Anda menerima duit dari Damayanti juga, Bang? Enggak. Soal pembahasan enggak. Pakai di apa aja, lihat Pak. Bang. Kalau jalur tengah mah selalu isi, Bang, nggak mungkin kosong, Bang. Jalur tengah, Bang. Isi, Bang. Isi, Bang, itu jalur kanan, Bang. Aduh. Komentar, Bang, komentar dikit. Berapa pertanyaan? Tanya pendek. Minimal berapa pertanyaan, Bang? Gitu ya, Bang. Ya, pemirsa, KPK hari ini memanggil 3 anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti. Ketiga anggota Komisi 5 tersebut adalah Fatan, Alamuddin Dimyati Rois, dan juga Muhammad Toha. 3 anggota Komisi 5 dari fraksi PKB tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. KPK telah memeriksa sejumlah anggota Komisi 5 pasca penangkapan Damayanti. Sebagian besar terperiksa adalah anggota Komisi ditemukan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mulai menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal Rafflesia 2 di perairan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. KNKT meminta keterangan seluruh penumpang selamat dan memeriksa dokumen kelayakan kapal. Hasil penyelidikan KNKT akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Perhubungan tentang standar bagi kapal yang akan menyeberangi Selat Bali yang memiliki arus sangat kuat. Tidak mustahil akan diterapkan persyaratan khusus jika KNKT merekomendasikan hal tersebut. Memang di daerah Selat Bali ini juga arusnya sangat kuat. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita nanti melihat apakah pengetatannya lebih ketat lagi, tidak seperti standar biasa. Ini kami nanti mendengar dari apa hasil kajian kita kan. Tidak mustahil kalau apa yang direkomendasikan KNKT, kita akan evaluasi daripada persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan karakteristik. Pihak KSDP belum bisa memastikan jumlah penumpang kapal motor Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar pengawasan kapal penumpang diperketat. Pasca karamnya kapal motor Rafflesia 2, tim SAR berhasil mengevakuasi 76 korban selamat dan 4 korban meninggal dunia. Salah satu penumpang yang selamat mengaku saat kapal berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk, kapal berjalan baik dan tak ada masalah. Namun setelah berlayar sekitar 30 menit, posisi kapal mulai miring karena air laut terus masuk ke dalam kapal. Meski miring, kapal tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kapal tenggelam.